Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur dengan nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di kesempatan malam hari yang mulia ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai pada bab 34. Babul wasiyah bin nisa. Bab penjelasan wasiat kepada wanita. Maksudnya bab yang di dalamnya penjelasan untuk memperlakukan wanita dengan baik, bersikap lembah lembut, walhal memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya menurut apa yang diperintahkan dan dijelaskan oleh syariat. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Tentunya bab ini kelanjutan dari bab sebelumnya yang menjelaskan secara umum apa yang diajarkan oleh agama ini untuk berbuat baik dan memberi perhatian kepada orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, termasuk diantaranya para wanita. Dan bab ini secara khusus menyoroti masalah wanita, dijelaskan dan dikhususkan untuk diperhatikan dalam perbuatan baik kepada mereka. Walhal wanita bagian dari orang-orang yang lemah atau yang berada dalam kelemahan sebagaimana penjelasan yang lalu. Tapi tentunya bab ini dibuat secara khusus karena memang ada keistimewaan tersendiri pada para wanita ini untuk diperhatikan bagaimana perlakuan, perlindungan, penjagaan, pendidikan, bimbingan kepada mereka yang pastinya akan menyertai dan membersamai kita di dalam kehidupan ini. Karena kebaikan mereka adalah sumber atau di antara sumber kebaikan yang ada di tengah-tengah manusia. Kesolehan mereka, kelurusan mereka adalah sumber kebaikan pada keluarga, pada suatu pribadi, pada suatu masyarakat. Maka urusan mereka, para wanita, bukan urusan yang boleh untuk disepelekan. Syariat memberikan perhatian khusus untuk memperlakukan mereka dengan baik. Itu berarti memang ada celah, dan juga bisa berarti tidak sedikit banyak mereka-mereka yang tidak memperhatikan urusan wanita ini untuk diperlakukan dengan baik. Berarti memang ada satu kepentingan besar untuk memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana yang diatur oleh syariat. Dan juga berarti banyak mereka yang menyepelekan urusan wanita ini, dan tidak memperlakukan mereka sebagaimana mestinya, sehingga keburukan dan kejelekan mereka akhirnya menjadi malapetaka bagi suatu
keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi SAW sendiri bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada wanita dengan baik. Maksudnya, perlakukan mereka dengan sebaik mungkin. Ya, dalam menjaga, membersamai mereka sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai orang tua apalagi, sebagai bibi, ya, sebagai tetangga, atau yang lainnya dari keadaan-keadaan wanita. Maka umat ini diperintahkan oleh Rasulnya secara khusus untuk berwasiat memperlakukan para wanita dengan sebaik mungkin, ya, sehingga memperkecil dan menghilangkan, ya, fitnah, kejelekan yang bisa terjadi ketika para wanita itu tidak diperhatikan dan tidak dibimbing sebagaimana mestinya, ya, menurut apa yang datang keterangan dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, secara khusus Nabi agama ini memerintahkan untuk berwasiat kepada mereka para wanita dengan sebaik-baiknya. Padahal mereka masuk dalam pembahasan sebelumnya. Dikhususkan pembahasan oleh Al-Imam Nawawi, memang ada pengkhususan untuk para wanita ini agar diperhatikan sebaik mungkin, karena mereka akan menjadi fitnah, ya, ketika mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya, berada di dalam kehidupan ini, ya, membersamai dan menjadi warna-warni kehidupan. Ketika mereka tidak baik, maka itu adalah malapetaka. Ya, Nabi SAW bersabda, fa inna awwala fitnati Bani Israel kana fin nisa. Fitnah yang membuat malapetaka, kehancuran Bani Israel diawali dengan kehancuran para wanita mereka. Kehancuran para wanita mereka mengawali malapetaka yang menimpa mereka, dari kemerosotan beragama, kerusakan, fitnah yang sangat banyak, kekacauan. Itu dimulai dari kerusakan wanita di tengah-tengah mereka. Nabi SAW mengingatkan, karena ini bisa menjadi suatu yang menimpa umat ini, sehingga Nabi SAW mengingatkan akan apa yang menjadi perjalanan umat terdahulu yang membuat mereka binasa. Dan Nabi SAW mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah di dalam memperlakukan para wanita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ya, dari ayat dan hadis yang dibawakan oleh penulis tentang wasiat bin nisa, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, mengapa terdapat penjelasan perhatian khusus untuk memperhatikan, memperlakukan wanita dengan baik. Beliau mengatakan, li'annahunna qasirat yahtajna ila man yajburuhun wa yukmiluhun. Wanita itu alamiahnya adalah makhluk yang kurang, qasirat, berada dalam kekurangan, yang butuh sesuatu yang menyempurnakan dan menutupi kekurangan mereka. Wanita itu, para wanita asalnya berada dalam kekurangan. Ya. Dia memang kurang udah. Dari fisiknya, kekuatan, kesiapan beda sama laki-laki. Akalnya itu dikatakan oleh Nabi SAW. Agamanya juga dikatakan oleh Nabi. Ya. Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu min qasirati aqlin wa dinin adhab lilubbi rajulin hazim
min ihdakun. Aku nggak pernah lihat ada seorang yang kurang akal dan agamanya itu bisa menerbangkan, melelehkan ya ketegasan, kekuatan seorang laki-laki yang kuat akalnya. Jadi wanita adalah celah kelemahan laki-laki. Ya. Walhal mereka berada dalam kekurangan. Qasirat aqlin wa dinin. Kurang akal dan agamanya. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ya. Li'annahunna qasirat yahtajna ila man yajburuhun wa yukmiluhun. Mereka alamiahnya adalah makhluk yang kurang, yang butuh kepada yang menyempurnakan, yang menutupi kekurangannya. Itulah alamiah mereka. Kita harus sadari hal ini. Menuntut kesempurnaan dari mereka adalah satu hal yang nggak mungkin bisa. Ya. Atau menuntut mereka selalu berkesesuaian dengan apa yang kita nyamankan, inginkan, itu adalah suatu hal yang tidak akan pernah ada. Ya, jangankan wanita-wanita sekelas wanita akhir zaman di zaman kita. Ya, istri Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, banyak keterangan bagaimana tetap berada pada keadaan mereka alamiah sebagai seorang wanita. Dari hal-hal yang akhirnya sedikit banyaknya menjadi atau menjadi satu gesekan dengan Nabi SAW. Sampai Abu Bakar pernah mencubit Aisyah di depan Nabi SAW karena melihat bagaimana anaknya ini membuat Rasulullah SAW ya jadi jadi pikiran dan ya nggak nyaman lah, dicubit. Abu Bakar radhiyallahu taala an, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya. Makanya Allah berfirman, ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Laki-laki qawwam 'ala nisa, mereka yang menopang, yang menegakkan para wanita. Artinya asalnya wanita memang gak tegak, sehingga butuh mereka yang menegakkannya. Makanya ini terdapat keterangan wasiat secara khusus untuk memperhatikan mereka, kebaikan mereka, pendampingan kepada mereka, karena itulah keadaan mereka. Alamiahnya seperti itu. Alamiahnya kurang. Akalnya kurang, agamanya kurang. Ya. Belum lagi faktor-faktor yang lainnya dari fisik. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan mereka sebagaimana tadi kita singgung di awal, ketika tidak diperhatikan dengan baik, menjadi fitnah yang akan menjadi sebab malapetaka besar bagi kehidupan sosial masyarakat, kehidupan sosial manusia, peradaban suatu umat, kerusakan pribadi, keluarga, masyarakat. Ketika mereka tidak diperhatikan dengan baik dan menjadi fitnah, akhirnya menjadi kerusakan buat semua. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita bahas pembahasan kita, bagaimana wanita itu keadaan mereka menjadi fitnah? Ya. Bagaimana contoh-contoh atau bentuk-bentuk keadaan wanita itu dengan keadaan seperti itu adalah fitnah yang bisa menjadi sebab malapetaka bagi semuanya. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada keadaan-keadaan yang memang ini menjadi
Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan semuanya pastinya akan berjalan demikian. Tapi ada perkara-perkara yang penting untuk kita usahakan dalam rangka meminimalisir ya apa yang menjadi kerusakan itu, karena itu yang diperintahkan oleh syariat agar fitnah ini tidak berdampak besar sekali sehingga benar-benar memudaratkan. Ya, ada keadaan-keadaan yang memang nggak bisa dihindari, sunnatullah. Itu akan menjadi fitnah sebagaimana adanya, terjadi seperti yang dijelaskan dan dikhabarkan. Tapi ada keterangan dari syariat untuk kita usahakan minimalnya keselamatan bagi diri kita dan orang-orang yang berada di bawah penguasaan kita, terkhusus bagi para wanita, hingga mereka tidak menjadi sebab kerusakan yang terjadi di masyarakat atau di keluarga dan seterusnya. Ya. Nah, ini berikut keadaan-keadaan di mana dengan keadaan ini jelas bagaimana mereka sebagai satu fitnah tersendiri, ya, yang akan menjadi dinamika kehidupan di dunia yang merupakan tempat ujian yang Allah uji kita di dalamnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ya. Yang pertama di antara keadaan itu, ya, mereka di akhir zaman semakin lama jumlahnya akan semakin banyak dari laki-laki. Ya, makin banyak dari laki-laki. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun yatufur rajul fihi bis sadaqah min adh-dhahab thumma la yajid ahadan ya'khudhuha min. Akan datang suatu waktu, satu zaman di mana seorang membawa sesuatu untuk dia sedekahkan, tapi nggak ada yang mau terima. Ya, padahal dibawa emas, ya, bukan recehan, bukan kembalian mikrolet, emas yang dia bawa, nggak ada yang mau terima. Ya, wa yurar rajulu al-wahid yatba'uhu arba'una imra'atan yaludna bih. Dan datang nanti suatu zaman, engkau akan lihat satu orang diikuti oleh 40 orang wanita. Yaludna. Ya, ini 40 orang wanita itu, ya, bersandar kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu yang menjadi penanggung jawab bagi 40 wanita ini. Ya. Min qillatir rijal wa kathratin nisa. Karena sedikitnya perempuan, sedikitnya laki-laki, banyaknya perempuan. Lihat, 1:40 akan datang zaman itu. Bukankah ini suatu keadaan fitnah, dan itu nggak bisa dihindari, akan berjalan sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan kita mengimani untuk itu. Ya. Dan ini satu keadaan di mana wanita secara khusus sebagai fitnah. Banyaknya mereka. Bayangkan, satu aja bikin repot, 40. Ya. Satu aja kata Nabi, min qasirat aqlin wa dinin. Kurang akal, kurang agamanya. Adhab lilubbi rajulin hazim. Menerbangkan akal sehat seorang laki-laki yang hazim, yang punya ketegasan, keteguhan, bisa luluh. Satu orang, ini 40. Saking banyaknya mereka, laki-laki sedikit. Ya. Maka ini alamiah akan berjalan. Jadi fitnah. Makanya kalau mereka nggak diurus dengan baik, gimana keadaan 40 satu orang laki-laki? Ya.
Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang kedua, keadaan wanita menjadi fitnah. Ya, sekali lagi, ini menjadi suatu yang akan terjadi sebagaimana adanya. Ya, bisa sesuatu yang memang takdir Allah, nggak bisa kita lari darinya. Tapi paling nggak mengetahui itu, kita punya kesiapan diri, petunjuk syariat, dari petunjuk syariat, gimana untuk bisa selamat dari fitnah itu. Ya. Yang kedua adalah keadaan mereka sebagai fitnah. Ya. Ketika mereka menjadi pesaing bagi laki-laki di dunia luar. Ya, di mana dulu para wanita tempatnya di rumah. Ya, mereka yang mengurus rumah dan seterusnya. Ketika mereka sudah mulai menjadi pesaing laki-laki, ya, berjibaku bersama laki-laki, keluar masuk dalam kehidupan ini, entah itu ada sebab atau tanpa sebab, entah itu sebab yang memang mau nggak bisa lari, karena memang kebutuhan satu dan lain hal, kita nggak bisa salahkan juga. Kita nggak menghukumi benar atau tidaknya keluarnya mereka dari tempat mereka semestinya, ya, kita nggak menghukumi itu, tapi ini suatu keadaan. Bahwasanya mereka akan berjibaku bersama laki-laki di luar, membersamai mereka dalam kehidupan ini, dalam urusan dunia kehidupan ini, dan itu sedikit banyaknya fitnah, ya. Kalau itu dilakukan dengan tanpa ketakwaan, bagaimana keadaan rumah? Yang anak-anak itu tentu pondasi utamanya adalah wanita yang ada di rumah. Yang kalau itu dilakukan, bagaimana dengan laki-laki yang mereka berbaur bersama laki-laki tersebut? Ya. Yang kalau itu dilakukan, ya, akan banyak hal-hal yang tentunya tumpang tindih, ya, kacau ketika urusan itu mereka yang memegang kendali, ya, karena berjibaku dan berbaurnya mereka dengan kehidupan yang menjadi habitatnya laki-laki. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Anna baina yaday sa'ah taslimal khassah." Menjelang hari kiamat akan datang satu keadaan salam itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Ucapan salam hanya diucapkan kepada orang yang kenal. Ya, padahal kanan kirinya orang Islam. Tapi hanya kepada yang kenal, yang, ya. Ini diantara keadaan akhir zaman. Itu bukan keadaan ideal. Keadaan ideal, salam itu harusnya tersebar. Mau yang dikenal atau nggak dikenal, kaum muslimin punya bagian untuk kita ucapkan salam kepada mereka. Ya. Yang kedua, wa fusyuwat tijarah. Di antara keadaan menjelang hari kiamat, yang terjadi adalah tersebarnya perdagangan. Wah, banyak perdagangan. Banyak pasar, banyak perdagangan dengan berbagai macam ragam dan modelnya. Mau yang halal, mau yang haramnya, mau pasar-pasarnya yang basah, yang kering, ya, banyak. Sampai bingung siapa yang belanja, saking banyaknya perdagangan. Semua jadi pedagang, apalagi pas COVID. Gak ada yang kerja, semua pedagang semua. Jadi banyak, ya, yang terjadi tukeran makanan, tukeran dagangan, ya. Dan diantara keadaan banyaknya perdagangan itu, hatta tu'inal mar'atu zaujaha ala tijarah, sampai seorang wanita ngebantu suaminya untuk perdagangan ini.
Terlepas sekali lagi, itu sesuatu yang benar atau enggak. Karena kita nggak mengatakan itu tercela mutlak, enggak. Karena ada bagian-bagian yang memang nggak ada masalah para wanita itu kalau mau berdagang. Hanya saja, ini kan suatu keadaan yang akhirnya beredar dan tersebar dan tak terkontrol sampai hal-hal yang itu sesungguhnya habitat laki-laki, kekhususan mereka, wanita masuk ke dalamnya juga. Nah, ini akhirnya jadi fitnah pastinya. Kalau sesuai dengan batasan dan tabiat mereka, ya masih bisa dibenarkan, karena yang namanya kehidupan juga nggak bisa lepas dari para wanita membersamai untuk berjalannya makmurnya kehidupan ini, ya. Tapi keadaan di sini kono saking ramai dan banyaknya sampai nggak terkendali. Apa-apa yang bukan menjadi habitat dan tabiat mereka ikut di dalam. Ya, kita belum menemukan ya sekarang banyak kerjaan yang biasa dikerjain laki-laki dikerjain wanita, ya. Tapi bisa jadi nanti kemudian ada mungkin yang jadi yang bangun bangunan, wah perempuan, ya kan, bisa miring tiangnya, tiang bisa miring, ya kan, bisa miring tiangnya kalau mereka yang bikin, ya. Walhal ini diantara kejadian yaumul qiyamah. Kemudian kata Nabi selanjutnya, waqat al-arham, diantara banyaknya kejadian menjelang yaumul qiyamah, banyaknya pemutusan hubungan rahim, wa syahadatuz zur, ya, dan juga banyak sumpah atau persaksian palsu, wa kitman syahadatil haq, dan disembunyikannya persaksian benar, wa dhuhurul qalam, diantara kejadian menjelang yaumul qiyamah menyebarnya atau banyaknya pena, banyaknya tulisan, banyak tulisan, sampai saking banyaknya yang nggak penting-penting juga ditulis di status-status, nggak penting padahal tulis juga udah. Akhir zaman, ya, bangun pagi mau kamar mandi ditulis, ngapain capek-capek orang kamar mandi ditulis, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Walhal Nabi SAW sudah menjelaskan tentang keadaan itu. Ini terlepas dari keadaan itu terpuji atau tercela, ya. Ya. Tapi yang jadi sorotan kita adalah wanita yang akhirnya berjibaku di habitatnya laki-laki, di medannya laki-laki. Maka itu pasti akan membawa suatu fitnah tersendiri. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, di antara keadaan wanita, ya, sebagai komoditi fitnah, ketika mereka yang menguasai harta. Bukan berarti wanita nggak diberikan hak untuk harta, ya. Ya, mereka untuk membelanjakan. Tapi ketika mereka, ya, berada pada posisi yang harusnya itu adalah posisi laki-laki, menafkahi, ya, memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika mereka merasa mereka yang mencari, mereka yang memenuhi, ya, maka akhirnya mereka sebagai makhluk yang kecondongannya untuk berhias dan hal-hal materi duniawi, nggak kontrol untuk harta itu. Sampai itu menjadikan keadaan diri mereka atau mereka merubah diri mereka dengan pakaian dan mengenakan sesuatu yang sebetulnya itu kalau kita lihat apaan seperti itu. Berpakaian telanjang, rambut nggak jelas-jelas dinaikin kayak umbul-umbul. Apa coba? Ya. Ya karena mereka memang dasarnya cenderung dan senang kepada berhias. Seperti kata Allah,
Awaman yunashsha'u fil hilyah wa huwa fil khisam ghairu mubin. Apakah layak kalian sandarkan buat Allah anak perempuan, padahal anak perempuan itu alamiahnya cenderung pada perhiasan, berhias. Dan kalau terjadi perdebatan, keributan, dia nggak bisa membela diri dengan baik. Ya. Nah, kalau urusan mereka yang pegang, dan ini keadaan mereka, sudah akhirnya terjadi apa yang terjadi dari hal-hal yang kacau. Ya. Maka ini, kalau wanita yang memegang urusan, mereka yang mendominasi, mereka yang menafkahi dan seterusnya, akhirnya udah jadilah wanita itu fitnah tersendiri. Ya. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi bersabda, ya. Sinfan min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok manusia, mereka penghuni neraka. Saat ini aku belum lihat, ada di zamannya, di zaman beliau, tapi nanti akan ada. Qaumun ma'ahu siyat kadna bil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah orang yang membawa cambuk, ya, seperti buntut-buntut sapi, dia mencambuki manusia. Kelompok yang kedua penghuni neraka, tapi belum aku lihat, nggak ada di zaman beliau. Wanisaun kasiyat ariyat mumilat mailat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil mailah. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta, yang menunjukkan bagaimana mereka berada di jalan-jalan, ya, sehingga mereka terlihat bagaimana mereka sampai nampak di permukaan dengan apa yang ada pada mereka, berpakaian tapi telanjang. Umilat ma'ilat, ya. Dan kata Nabi, la yadkhulnal jannah, mereka nggak akan masuk ke dalam surga, wala yajidna rihaha, dan nggak akan mencium bau surga. Wa anna rihaha la yujad min masirati kadza wa kadza. Padahal bau surga itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian, ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kata para ulama, ya, ini adalah satu keadaan di mana wanita akhirnya menguasai keadaan. Dan mereka kalau sudah berada pada keadaan seperti ini, yang mengontrol segala sesuatunya, terutama terkait harta, mereka nggak bakalan bisa mengontrol dirinya. Sebagai seorang manusia yang kecondongannya lebih untuk hal-hal yang sifatnya hiasan. Sampai hiasan yang kita lihat, ini hiasan apa kayak gini? Kepala sampai kayak umbul-umbul. Ya, tapi ya mereka menganggap itu sebagai suatu kebanggaan, sebagai suatu perhiasan, dan ditunjukkan dari bagaimana mereka berlenggak-lenggok berjalan, yang menunjukkan betapa mereka merasa bangganya dengan apa yang ada pada mereka. Walhal mungkin kalau kita lihat dengan hati nurani yang bersih, ini apa-apaan? Pakaian tapi telanjang, mendingan gak usah pakai baju sekalian. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Dan wanita kalau mereka sudah seperti ini keadaannya, maka laki-laki itu udah nggak ada harga dirinya. Udah nggak ada harga dirinya, karena laki-laki malah dikasih duit, dikasih jaga rumah, netain bocah, ya. Dan sekarang sedikit banyaknya sudah mulai meresap suatu keadaan itu, laki-laki yang nyari tapi harus setor ke bini, setiap harinya dia minta-minta sama bininya buat ongkos, ya dia yang nyari. Ini yang laki siapa? Yang laki siapa sebetulnya? Tapi dibuat sedemikian rupa sudah mulai ini terserap.
pola pikirnya. Ya. Lebih jelek lagi ketika laki-laki itu udah lepas ke tanggung jawabnya, perempuan yang nyari, dengan merasa ya kita sama-sama nyari, lakinya dipecat, bininya doang yang nyari, lakinya di rumah. Ya, sampai ketika terjadi keributan, ya, emangnya lo bisa ngasih apa ke gua? Ya, udah deh, mati. Kalau kayak gitu udah skakmat. Laki digituin, skakmat udah. Ya. Itu harusnya perkataan laki-laki. Ini malah kebalik, perempuan yang ngomong gitu ke laki-laki. Apa enggak hancur itu kelaki-lakian? Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian diantara fitnah juga, atau keadaan wanita sebagai fitnah juga, ya. Ini wanita yang berada dalam keadaan menekan, ya, memaksa suaminya atau pasangannya untuk memenuhi setiap apa yang menjadi keinginannya, walaupun di luar kemampuan apa yang Allah berikan kemampuan bagi suaminya itu, sehingga akhirnya mendorong suaminya itu atau pasangannya melakukan hal yang haram. Hadirin dan dimuliakan Allah, ini lemahnya laki-laki. Laki-laki itu biasanya nggak bisa untuk ditantang, di-challenge. Ya. Kalau sudah dituntut, ditekan, wah, itu bisa melesatkan harga dirinya. Ya. Dan kalau dia nggak punya agama, dorongan dan tekanan itu bisa membuat dia melakukan segala cara untuk membahagiakan. Untuk memenuhi. Karena dia nggak mau pulang jadi bahan rengekan. Ya. Menjadi suatu yang menekan dan memberatkan dia. Keadaan itu. Ini hadirin dan dimuliakan Allah. Maka wanita yang seperti ini fitnah. Fitnah. Ya. Yang seharusnya dia menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang ada dan tidak memberatkan, apalagi sampai menyalakan semangat, memotivasi secara berlebihan suaminya sehingga akhirnya dia melakukan hal-hal gelap mata dalam rangka membahagiakan. Ya, wanita yang seperti ini fitnah. Ya. Ditambah lagi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mereka tidak menunaikan apa yang menjadi hak suaminya itu. Ya. Mereka tidak menunaikan hak suaminya dari ketaatan, menjaga dirinya, anak-anaknya, rumahnya. Ya. Dan di antara yang dijelaskan, dikatakan di sini oleh Ibrahim Al-Hilali yang menjelaskan tentang masalah ini, ya. Beliau mengatakan, wanita ghafilah an idhami haqqih, wanita yang lalai akan besarnya hak suaminya, an idhami haqqihi alaiha, wallah, demi Allah, la ta'lamna al-mar'atu ma adha'at min haqqi zawjiha yauma khuruji ruhiha wa liqa'i rabbiha.
Demi Allah, nanti seorang wanita akan tahu dan sadar betapa besar hak suaminya yang dia sia-siakan ketika rohnya keluar dari tubuhnya itu. Dan ketika dia berjumpa dengan Robnya, baru dia nyesel apa yang dahulu dia sia-siakan dari hak suaminya dulu. Ya, seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengeluhkan suaminya. Maka Nabi mengatakan apa? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana keadaan dirimu di hadapan matanya, penilaiannya, suamimu itu. Karena suamimu adalah surga atau nerakamu. Maka wanita sebagai fitnah ketika dia yang memotivasi, menjerumuskan, yang mendorong suaminya akhirnya terjerembab dalam apa yang Allah haramkan. Dari tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dia tidak memenuhi hak suaminya sehingga suaminya melakukan apa yang Allah haramkan. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, maka itu satu keadaan akhirnya wanita jadi fitnah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara keadaan wanita sebagai fitnah, yaitu wanita-wanita yang durhaka kepada orang tuanya. Nabi SAW pernah bertanya kepada Malakul Jibril tentang tanda hari kiamat. Maka Malakul Jibril menjawab, di antara tandanya antalidal amatu rabbataha. Seorang atau banyak budak melahirkan tuannya. Yang ditafsirkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibn Hajar, banyaknya anak-anak durhaka. Tak terkecuali anak-anak ini adalah anak-anak perempuan. Maka anak wanita yang tidak berbakti kepada orang tuanya, terkhusus semasa mereka belum menikah, maka mereka itu fitnah. Mereka fitnah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara keadaan wanita sebagai fitnah, itu keadaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka banyak tidak bersyukur dan melupakan kebaikan suaminya, dan sedikitnya mereka bersabar ketika susah atau dapat musibah. Nabi yang mulia salawatullah wa salamuhu alaih bersabda, innal fussaq hum ahlun nar. Orang-orang fasik itu adalah penghuni neraka. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa manil fussaq? Ya Rasulullah, siapa orang-orang fasik yang dimaksud ini? Maka Nabi mengatakan, an-nisa, para perempuan. Qala rajulun. Kemudian ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, awalasna ummahatina wa akhwatina wa azwajina? Ya Rasulullah, bukankah para wanita itu di antara mereka adalah ibu-ibu kita, saudari-saudari perempuan kita, istri-istri kita? Kenapa mereka dikatakan fusak, orang-orang fasik? Maka Nabi SAW mengatakan, bala, iya, seperti itulah. Ya. Walakinnahum idza u'tina lam yashkurna. Benar, mereka memang ibu, saudari, atau istri kalian, tapi mereka itu kalau diberi lam yashkurna, mereka banyak yang nggak bersyukur. Wa idabtulin lam yasbirna, kalau diuji dapat kesusahan mereka nggak sabar. Maka ini diantara keadaan wanita akhirnya jadi fitnah. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, di antara keadaan juga wanita sebagai fitnah, ya, ketika mereka menjadi fitnah bagi laki-laki, mengundang syahwat, ya,
mengundang hawa nafsu para laki-laki, maka itu diantara keadaan mereka sebagai fitnah yang membawa kerusakan bagi kehidupan masyarakat. Ya. Ketika mereka jadi komoditi dagang. Bagaimana kita lihat zaman kita, ya, yang didagangin apa, yang ditaruh di depan siapa. Yang dijual, yang didagangin permen kaki. Tapi yang jadi iklan di depannya perempuan yang nunjukin kaki-kakinya. Fitnah. Ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatasafadu fit tariq tasafudal hamir." Tidak tegak hari kiamat sampai kalian itu kayak keledai yang menyetubuhi lawan jenisnya di jalan. Ya. Qala Abdullah ibn Amr, "Inna dzalika lakainun ya Rasulullah." Yang kayak gitu bakal terjadi ya Rasulullah, kata Nabi SAW. "Na'am la yakunanna." Iya, itu bakal terjadi. Perempuan tengah jalan sikat. Bukan hanya laki-lakinya yang jelek, perempuannya juga mengundang. Jadi jangan selalu disalahin laki-laki. Laki-laki kan asin dibedakin aja di Uber. Ya. Walhal hadirin yang dimuliakan Allah, ini keadaan-keadaan di mana perempuan itu akhirnya jadi fitnah. Maka besar untuk diperhatikan. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana keadaan wanita itu sebagai sebaik-baik perhiasan dunia, sebagaimana kata Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairu mata'iha il-mar'atu salihah. Dunia ini semuanya adalah mata, kenikmatan sesaat yang dinikmati nggak bakalan langgeng kekal. Tapi sebaik-baik kenikmatan yang nggak langgeng itu adalah il-mar'atu salihah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.